Itulah pengalaman saya bahwa kita kadang lupa akan kehidupan. Setelah kita sudah tahu, kita sudah mengenal kehidupan yang baik, kita lupa akan Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah lupa akan kita. Dalam hidup saya, dari saya di kampung hingga pada saat ini saya berada bersama Bapak Ibu KBG Sampingkan. Jadi dulu ketika saya tamat sekolah, saya mencoba untuk berusaha mencari pekerjaan di kampung. Dan awalnya memang semenjak SD saya sudah ambil bagian dalam setiap kegiatan di gereja kerohanian, karena waktu itu juga kita di sana ada namanya yang komunitas PHSKN. Jadi kita di sana itu dianjurkan untuk semua anak-anak SD harus ikut organisasi bela diri Pencaksilat, Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Jadi saya selalu terlibat ketika ada kegiatan rohani. Kami dulu masih kecil, belum tahu agama. Istilahnya kalau kami Sumba di sana Merabu, ada salah satu Romo yang namanya Romo Marcel yang kunjung kami punya nenek. Sekali masih katakan tim doa yang pertama kalau di kampungnya kami. Kedua pendeta datang, neneknya saya tidak mau. Tiba-tiba yang ketiganya nenek saya mau. Jadi semua cucunya ikut di gereja. Dan apa makna bahwa Yesus itu ada? Baik, kalau menurut saya tidak mengenal Kristus Yesus itu baik Katolik semenjak kita lahir, kita sudah dipermandikan. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Waktu cerita pengalaman ini banyak sekali. Tapi saya ngambil singkat saja. Waktu masih bergabung di OMK, itu pernah kami di dalam UMK di kampung itu kita dipilih di dalam bentuk tingkat desa. Itu adalah suaminya itu jarang sekali belum pernah sama sekali pergi ke gereja. Mungkin dari timnya kita, dari KBG-nya kita, atau mungkin ada utusan dari lingkungan untuk memberikan wejangannya mengenai tentang kehidupannya kita sebenarnya dalam gereja. Itu saja. Dengar cerita teman saudara semua di sini. Ini satu nikmat buat saya. Baru semalam saya juga mengalami sakit, dan itu benar-benar butuh mujizat yang luar biasa. Kalau secara manusia kita tidak sanggup untuk kita bangkit berdiri untuk besoknya kita mau kerja. Tapi karena cinta Tuhan masih sayang sama kita. Dia kasih kita kesempatan untuk bersyukur. Entah itu kita sakit atau kita sehat, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya kita harus tetap bersyukur, tetap berterima kasih, karena Tuhan memilih kita untuk menjadi teladan bagi teman-teman saudara. Kami kebetulan dalam hal ada teman saya kayak Protestan, di mana mereka bergereja, saya ikut bergereja, padahal aslinya saya Katolik. Istilahnya iman saya itu tak mengambil, saya tidak mengimani sebenarnya yang benar saya Katolik. Tapi karena saya ikutan rame, ikutan meriah, mana mereka ikut rame, saya ikut. Nah, pada suatu waktu saya itu sakit. 2015 mulai kerja itu untuk aktif ke gerejanya itu sulit, jarang baru ke gereja, setahun baru ke gereja sekali. Jadi waktu
waktu masih muda masih bujang. Baik. Di pengalaman saya waktu di gereja Terang, saya pribadi saya rajin ke gereja, tapi jarang saya ambil bagian di kegiatan di KBG ataupun lingkungan. Tapi ketika kalau ada kegiatan-kegiatan olahraga di gereja pasti saya ikut. Karena saya dulu masih muda, saya memang hobinya olahraga. Jadi hobi saya pantaslah kita apa yang diajarkan Tuhan pasti kita ikut melaksanakannya dalam situasi apapun. Saya contohkan misalnya kita saling membantu bersama yang lain, berarti kita ikut apa yang diajarkan Yesus. Terima kasih. Di rumah sendiri juga bisa. Mungkin saya pribadi sendiri sulit untuk gereja, mungkin karena kerjaan atau mungkin kalau kerja pulang capek suruh tidak ke gereja, mungkin malas atau segalanya, pasti banyak alasan. Tapi untuk mengenal Yesus di rumah sendiri, mungkin kalian punya kegiatan sendiri seperti berdoa bersama atau baca Alkitab atau mungkin tukar pikiran bersama saudara yang lain. Itu merupakan pengalaman pribadi saya, di mana saya rasa tidak sulit untuk mengenal Yesus. Dulu saya sama sekali tidak mengenal tentang namanya Yesus di gereja. Jarang saya ke gereja. Untuk mengaktifkan diri ke gereja itu pada saat pesta Paskah. Itu ketika saya masuk gereja, Romo Hadi, beliau sementara mengkhotbah tentang bagaimana kita mengaktifkan diri ke gereja. Saat itu saya mengingat dan saya merenungkan, saya sambil menangis dalam hidup saya. Jadi ketika itu saya pulang ke rumah, sampai di rumah kos itu saya duduk dan saya merenungkan kembali mengapa diri saya ini selama saya tidak pernah mengenal namanya Yesus, namanya gereja, jarang gereja. Karena itu saya mulai bangkit dalam diri saya itu, saya mempunyai nekat bahwa saya harus berubah, bisa mengenal namanya Yesus. Keputusan dan komitmen. Kalau keterlibatan mungkin dulu pas masih muda ya di kampung sering ikut kegiatan, tapi sejak merantau kadang kalau sibuk kerja ya lupa gereja, bahkan mungkin nggak pernah terlibat sih dalam hal apa. Apalagi sekarang sejak punya kecil nggak pernah terlibat sih kor atau apapun itu. Mungkin itu saja. Sekarang juga saya ikut aktif lah kayak gitu. Jadi artinya kita ikut gereja tapi untuk mau melibatkan diri di lingkungan jarang sekali. Jadi ya saya berterima kasih karena selama saya berkeluarga dan saya bisa ikut hadir di acara-acara lingkungan, mungkin ikut tatip, tapi kor mungkin saya belum, karena saya suaranya memang tidak bisa diandalkan untuk bisa bernyanyi. Itu aja. Ya, terima kasih. Tidak pernah berpikir bahwa ada orang asing yang selalu hadir dalam hidup saya, membantu kehidupan saya. Tuhan hadir dalam perjalanan kedua muridnya menuju ke Emmaus itu hadir sebagai seorang asing. Jadi segala pertolongan yang datang tidak selalu orang yang kita kenal. Dalam wujud orang lain yang kita sebut orang asing. Dan kesulitan, baru di situ kita, Tuhan, tolong saya. Kita mulai sudah pasang lilin, mulai berdoa atau novena. Tetapi pada saat kita lagi senang, happy, di situ kita melupakan Tuhan. Tetapi ya Tuhan selalu mengingatkan kita, cinta kasihnya tidak saat senang kita lupa, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Tapi pada saat kita susah, di situ baru kita kembali mengingat Tuhan. Yang mungkin dari saya itu. Terima kasih.
Yesus bersama.